Halo semua, perkenalkan kami dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara. Video ini dibuat bertujuan agar kegiatan BSPS dapat disosialisasikan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, serta akuntabilitas di tengah masa pandemi COVID-19. Kami akan bercerita tentang kondisi perumahan Indonesia dan menginformasikan tentang mekanisme kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya atau disingkat BSPS APBD Provinsi Sulawesi Tenggara. Berikut ini adalah mengenai masalah dan tantangannya. Saat ini, kondisi perumahan nasional mempunyai angka backlog dengan jumlah 7,6 juta unit dan angka rumah tidak layak huni atau RTLH sebanyak 3,4 juta unit, diikuti dengan pertumbuhan rumah tiap tahunnya mencapai 800.000 unit. Wow, jumlah yang sangat luar biasa. Sampai saat ini, sebesar 70% data perumahan tersebut ditangani oleh swadaya masyarakat sendiri, dan 30% kebutuhan rumah ditangani oleh pihak ketiga, dalam hal ini pengembang atau developer. Untuk menangani permasalahan tersebut, maka pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mencanangkan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau disingkat BSPS dengan penggunaan anggaran dari APBD Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan besaran anggarannya senilai 20 juta rupiah dalam bentuk bahan bangunan tanpa uang tunai. Kesimpulannya, BSPS adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan atau peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Sedangkan MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli, sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Berikut ini adalah landasan hukum dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya. Di antaranya, pertama, Undang-Undang Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 14/2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Ketiga, Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang pedoman teknis pembangunan rumah sederhana sehat. Keempat, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1077/Menkes/Per/5/2011 tentang pedoman penyehatan udara dalam ruangan rumah. Dan yang kelima adalah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan teknis kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya melalui APBD Provinsi Sulawesi Tenggara. Berikut ini adalah prinsip bantuan stimulan perumahan swadaya APBD Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertama, kegiatan ini hanya berlaku pada 1 tahun anggaran. Kedua, kegiatan ini sangat mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan. Ketiga, bantuan ini hanya berupa bahan bangunan atau material bangunan tanpa uang tunai. Kelima, target dari kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya ini adalah terbangun, terhuni, dan layak huni. Selanjutnya, masuk pada kriteria calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya. Pertama, warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga. Kedua, memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas. Ketiga, belum memiliki rumah atau telah memiliki rumah tetapi tidak layak huni. 4. Belum pernah memperoleh bantuan stimulan perumahan swadaya atau bantuan sejenisnya untuk program perumahan selama 10 tahun terakhir. 5. Berpenghasilan setara upah minimum provinsi sehingga dapat dikategorikan sebagai masyarakat berpenghasilan rendah. 6. Bersedia berswadaya, membentuk kelompok dengan pernyataan tanggung rentang sesuai dengan ketentuan program bantuan stimulan perumahan swadaya. 7. Lebih diutamakan bagi masyarakat yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya. Selanjutnya, indikator mengenai rumah layak huni mencakup standarisasi dan spesifikasi, di antaranya adalah
Mengenai keselamatan bangunan, rumah yang memiliki struktur yang kokoh dan menggunakan bahan bangunan sesuai dengan standar nasional Indonesia. Mengenai kesehatan bagi penghuni, penghawaan yang baik memiliki bukaan minimal 5% dari luas lantai bangunan. Pencahayaan yang cukup dengan bukaan minimal 10% dari luas lantai bangunan. Dan sinar matahari yang masuk minimal 1 jam tiap harinya. Serta tersedia MCK dan suplai air bersih yang sehat dan terpelihara. Mengenai kecukupan luas ruang, setiap penghuni memiliki ruang gerak sebesar 9 meter bujur sangkar, sehingga penghuni lebih leluasa untuk beraktivitas. Jika dalam satu ruang dihuni oleh 4 orang, maka luas idealnya adalah 36 meter bujur sangkar. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan BSPS yang terdiri dari 3 tahapan. Pertama, tahapan perencanaan. Kedua, tahapan pelaksanaan. Dan ketiga, tahapan monitoring dan evaluasi. Tahapan-tahapan BSPS ini harus dilakukan secara urut dan benar untuk mendapatkan hasil yang baik dan efisien. Pertama, tahapan perencanaan. Perencanaan yang matang diperlukan untuk mewujudkan kegiatan program BSPS yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang efektif, efisien, serta peningkatan kualitas hunian. Karena tahapan perencanaan ini adalah kunci sebuah program dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Dalam tahapan perencanaan ini, terdapat 3 kegiatan yang perlu dilakukan, meliputi 1. Koordinasi dan sosialisasi di tingkat kabupaten atau kota. Berkoordinasi dan sosialisasi di tingkat kabupaten kota adalah awal yang penting dari proses pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya. Pada tahapan ini juga, Bupati atau Wali Kota mengajukan usulan desa atau kelurahan calon penerima bantuan dengan mengacu pada data rumah tidak layak huni di kabupaten kota yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam usulan Bupati atau Wali Kota berisikan data tentang calon penerima bantuan secara terperinci atau biasa disebut dengan by name by address. Di antaranya, nama lengkap, jenis kelamin, nomor KTP, umur, pekerjaan, alamat, penghasilan, jumlah tanggungan, dan keadaan rumah yang digambarkan secara visual atau dalam bentuk foto. Setelah kegiatan sosialisasi tingkat kabupaten atau kota dilaksanakan, maka kegiatan selanjutnya adalah persiapan dan seleksi desa. Yang pertama adalah sosialisasi di tingkat desa atau kelurahan untuk memverifikasi data usulan bupati atau wali kota tentang daerah calon penerima bantuan di tingkat desa atau kelurahan. Sosialisasi ini juga ditujukan kepada masyarakat untuk memperkenalkan program BSPS yang dilakukan oleh kepala desa, perwakilan dinas, perwakilan kelompok penerima bantuan, yang didampingi oleh KI dan koordinator KI selaku tenaga fasilitator. Setelah kegiatan persiapan dan seleksi desa telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah penetapan penerima bantuan. Kegiatan ini diawali dengan verifikasi dan pemutakhiran data tentang penetapan masyarakat penerima bantuan tingkat desa atau kelurahan, beserta dengan data rincian penerima bantuan atau disebut dengan by name by address yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Setelah itu, dilakukan pula pembentukan kelompok penerima bantuan atau KPB melalui rembuk warga yang berjumlah maksimal 10 orang termasuk ketua dan sekretaris. Dan kegiatan selanjutnya adalah penyusunan DED dan rancangan anggaran biaya untuk pelaksanaan konstruksi. Setelah tahapan perencanaan tingkat desa atau kelurahan, maka tahapan berikutnya adalah tahapan pelaksanaan kegiatan. Tujuannya adalah agar kegiatan yang telah disusun dalam perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik. Tahapan pelaksanaan. Terdapat 3 kegiatan utama dalam tahapan pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya, yang dimulai dari tahapan penyaluran bahan bantuan. Adapun tata cara penyerahan bantuan bahan bangunan adalah sebagai berikut.
Pertama, pengelola swakelola menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya berupa bahan bangunan kepada masyarakat penerima bantuan melalui toko bangunan yang telah disepakati dengan rembuk warga oleh kelompok penerima bantuan. Kedua, bahan bangunan yang diberikan kepada penerima bantuan disesuaikan dengan kebutuhan yang tercantum dalam nota pesanan bahan bangunan yang bernilai setara dengan 20 juta rupiah. Ketiga, penyerahan bantuan bahan bangunan kepada penerima bantuan dibuktikan dengan berita acara serah terima barang. Keempat, penyaluran bantuan bahan bangunan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama, bantuan bahan bangunan diberikan kepada masyarakat penerima bantuan sebesar 50% dari jumlah kuota penerima bantuan. Tahap kedua, bantuan bahan bangunan diberikan kepada masyarakat penerima bantuan sebesar 50% dari sisa kuota penerima bantuan di tahap pertama, setelah bukti laporan pembangunan tahap pertama diselesaikan. Pada saat penyerahan bahan bangunan, tim pengelola swakelola dibantu oleh konsultan individu untuk mengawasi penyaluran bahan bantuan. Tahapan penyaluran bahan bantuan harus memenuhi beberapa kriteria. 1. Terbuka. Rincian barang atau jasa yang didatangkan harus bersifat transparan untuk semua masyarakat. 2. Dapat dipertanggungjawabkan. Proses pengadaan harus dilakukan dengan mengacu pada kaidah yang berlaku. 3. Adil. Pihak pengelola swakelola dan tenaga pendamping harus memberikan kesempatan yang setara kepada calon pemasok material bangunan atau toko bangunan. 4. Efisien. Pihak pengelola swakelola dan tenaga pendamping harus memastikan agar mendapatkan harga yang terbaik. 5. Memenuhi kualifikasi. Pihak pengelola swakelola dan tenaga pendamping wajib melakukan seleksi berdasarkan kualitas barang yang ditawarkan oleh penyedia atau toko bangunan. Setelah tahapan penyaluran bantuan, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan bedah rumah. Tahapan pelaksanaan ini meliputi: pertama, tahapan pelaksanaan konstruksi. Dalam tahapan ini, pelaksanaan pembangunan rumah dilakukan secara swadaya dan gotong royong oleh kelompok penerima bantuan. Tahapan pendampingan teknis dan administrasi. Dalam tahapan ini dilaksanakan oleh tenaga profesional pemberdayaan lokal sebagai penggerak pendamping pelaksanaan kegiatan agar terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, terencana, terpadu, serta berkelanjutan. 3. Tahapan pengawasan dan pengendalian. Tahapan ini bertujuan agar membantu masyarakat untuk memutuskan dan menetapkan tindakan dengan memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai untuk memilih dan menetapkan tindakan yang tepat dalam penyelesaian masalah, serta memberikan keterangan-keterangan teknis yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan bedah rumah. 4. Tahapan pelaporan. Pada tahapan ini, kelompok menerima bantuan difasilitasi oleh KI untuk membuat laporan penggunaan bahan bangunan tahap pertama, tahap kedua, serta laporan akhir. Dan laporan ini juga harus diperiksa oleh koordinator konsultan individu serta diketahui oleh tim pengelola swakelola dengan tembusan kepada kepala dinas atau KPA. Setelah tahapan pelaksanaan bedah rumah, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan monitoring dan evaluasi. Tahapan kegiatan ini dimulai dari tahapan perencanaan, tahapan penyaluran bahan bangunan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan kegiatan. Bentuk tahapan monitoring dan evaluasi dapat melalui rembuk warga, pelaporan, maupun kunjungan lapangan oleh stakeholder yang terkait.
Tahapan monitoring juga bertujuan untuk mengamati atau mengetahui perkembangan kemajuan pekerjaan, identifikasi permasalahan, serta antisipasi atau upaya pemecahan masalah demi penyempurnaan kegiatan pelaksanaan. Komponen monitoring meliputi: pertama, perkembangan realisasi penyerapan anggaran. Kedua, realisasi pencapaian target. Ketiga, kendala yang dihadapi dan tindak lanjutnya. Sedangkan komponen evaluasi akan memberikan informasi mengenai benar atau tidaknya strategi yang dipakai dan ketepatan cara pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya. Kesimpulannya, program bantuan stimulan perumahan swadaya APBD Provinsi Sulawesi Tenggara ditujukan untuk meningkatkan kualitas rumah dari tidak layak huni menjadi layak huni, khususnya bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Sehingga secara tidak langsung, bantuan stimulan perumahan swadaya APBD Provinsi Sulawesi Tenggara membantu program pemerintah pusat dalam mengurangi jumlah backlog dan rumah tidak layak huni secara nasional. Demikian video sosialisasi penyampaian kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya APBD Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara mengucapkan banyak terima kasih.